brought to you by Mo. Hey, I'm not surprised. Selamat datang kembali di channel Gelut TV. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan disuguhkan salah satu pertarungan terbesar di tahun ini. Di akhir pekan nanti, Dustin Poirier dan Conor McGregor akan bertarung untuk yang ketiga kalinya. Seperti yang kita tahu, saat ini keduanya sama-sama telah mengantongi kemenangan yang diperoleh melalui knockout di pertarungan sebelumnya. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertarungan di akhir pekan nanti seakan menjadi pertarungan hidup dan mati untuk karir kedua petarung. Ditambah lagi, rumor yang beredar mengatakan pemenang di pertarungan ini akan mendapatkan tiket untuk maju melawan Raja UFC Lightweight yang baru di pertarungan selanjutnya. Hal itu pun menjadikan atmosfer di pertarungan nanti semakin memanas. Conor yang terkenal dengan stance bertarungnya yang menyerupai seorang karateka, di pertarungan keduanya merubah gaya bertarungnya menjadi layaknya seorang boxer. Banyak rumor yang beredar mengatakan dalam pertarungan kedua itu, Conor terlalu terobsesi dengan gaya bertarung boxernya dikarenakan di pertarungan selanjutnya, ia dikabarkan akan kembali masuk ke dalam ring tinju untuk menghadapi sang legenda tinju Manny Pacquiao. Namun satu hal yang dilupakan, saat ia menerapkan stance bertarung seperti seorang boxer, maka kelincahan pada footwork-nya lah yang akan menjadi kunci utamanya. Saat kedua kaki tidak dapat lagi bergerak, maka kekalahan pun menanti di depan mata. Dan inilah yang terjadi di pertarungan kedua antara Dustin Poirier dan Conor McGregor yang dirangkai dalam UFC 257. Di pertarungan itu, Dustin berhasil menghancurkan footwork dari Conor McGregor melalui low kick yang terus ia lancarkan ke arah betis Conor. Dustin yang menyadari akan hal itu, kemudian menghujani Conor dengan tinjunya yang brutal, yang akhirnya berhasil menumbangkan Conor dan memberikannya kekalahan knockout pertamanya selama berkarir di UFC. Banyak opini yang beredar mengatakan masa vakum yang sangat lama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Conor kalah dalam pertarungan kedua itu. Tetapi apabila kita kembali mencermati apa yang telah Dustin Poirier catatkan dalam catatan rekor bertarungnya, maka kita akan menemukan diri Dustin yang sudah sangat berkembang dari Dustin yang dahulu pernah Conor kalahkan. Setelah mengalami kekalahan melawan Conor di pertemuan pertama, Dustin telah bermetamorfosa menjadi monster yang mengerikan di divisi ini. Dalam catatan bertarungnya, Dustin telah menghadapi petarung-petarung level elit di kelasnya. Nama-nama besar seperti Eddie Alvarez, Max Holloway, hingga Justin Gaethje sudah berhasil ia tumbangkan, sehingga tidak mengherankan lagi jika ia dapat mengalahkan Conor di malam itu. Usai pertarungan itu, dalam post-fight interviewnya, Dustin mengatakan, Yeah, I'm happy, man, but I'm not surprised. I put in the work. First off, I want to say Conor took this result very professionally over here. He's a pro, man, and nothing but respect. We're 1-1. Maybe we have to do it again. Keduanya pun setuju untuk mengadakan pertarungan triloginya. Namun bukan Conor namanya kalau tidak ada drama. Sebelum mendapatkan pengumuman resmi dari UFC mengenai pertarungan ketiga ini, keduanya sempat terlibat perang urat saraf di Twitter. Dustin menuding bahwa Conor telah berbohong kepada publik. Conor sebelumnya dikabarkan akan memberikan donasi kepada yayasan sosial yang dikelola oleh Dustin. Namun setelah pertarungan itu,
bantuan yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga Dustin pun menuliskan cuitan pada akun Twitternya yang mengatakan, "Prediksi yang menarik, Conor. Kamu juga memprediksikan sebuah donasi kepada yayasanku. Kemudian kamu dan timmu berhenti memberikan respon setelah pertarungan di bulan Januari. Sampai jumpa, tanggal 10 Juli nanti akan segera terbayar." Conor kemudian merespon dengan mengatakan, "Donasi bukanlah hutang. Kami masih menyusun rencana mengenai uang tersebut yang tak kunjung datang. Saya melakukan itu pada semua donasi yang saya berikan, mencari tahu secara detail bagaimana prosesnya. Jika tidak, uang itu hanya akan terbuang sia-sia seperti yang telah terjadi di kebanyakan yayasan. Sayangnya kamu lebih memilih bertarung dengan McG daripada bertarung untuk sabuk juara." Kemudian Dustin pun merespon dengan mengatakan, "100% bukan hutang. Kamu menawarkan, kami menerima. Dan seperti yang saya katakan, timmu tidak pernah menanggapi email kami mengenai proses pencairan dana tersebut. 10 Juli nanti kamu akan merasakan kekalahan lagi." Conor merasa tersinggung dengan cuitan Dustin itu sehingga ia pun kemudian mengatakan, "Kamu pasti mabuk, orang udik. Mengapa kamu berkedip dengan telingamu? Otakmu pasti sudah tidak berfungsi, orang udik. 500.000 tanpa perencanaan dan tempat, pikir lagi bodoh. Kamu pasti baru mengenal uang. Ngomong-ngomong, pertarungannya batal. Saya akan bertarung dengan orang lain di tanggal 10 nanti. Semoga beruntung dengan kontrak lamamu, nak." Beberapa jam setelah cuitan Twitter Conor McGregor itu, UFC kemudian langsung mengeluarkan poster pertarungan trilogi antara Conor McGregor melawan Dustin Poirier secara resmi. Pertarungan itu akhirnya terwujud sehingga terciptalah event UFC 264 untuk menuntaskan rivalitas di antara keduanya. Menuju pertarungan ketiga ini, Dustin Poirier difavoritkan untuk keluar sebagai pemenang. Banyak yang berpendapat hasilnya akan sama seperti pada pertarungan yang dirangkai dalam event UFC 257 silam. Hal itu juga dibenarkan oleh Colby Covington. Dalam interviewnya bersama BT Sport, ia mengatakan, Dustin Poirier versus Conor McGregor. My prediction is it's probably going to be the same thing as last time. Conor's cashed out. He made all that money against Floyd and his whiskey business, so he has nothing left to do. And he's not motivated anymore. You can obviously see that in his fights now. He's clearly not the same hungry fighter that he was early on. That's waking up early in the mornings, and going to bed late, training, eating, and sleeping, fighting. So, I think it's going to be the same outcome. Dustin Poirier is going to get his hand raised, and he's going to keep doing what he does. Selain Colby, mantan raja divisi middleweight Robert Whittaker juga mengatakan hal yang serupa. McGregor looks really good until he didn't, right? That's kind of how it always works. And Poirier, I think Poirier can outlast him the longer the fight goes. I think the more in favor he is for winning. So I don't know. If I was a betting man, I'd lean towards Poirier probably. Komentar-komentar dari para fighter yang menjagokan Dustin dalam pertarungan ketiga ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, seperti yang sudah disebutkan pada awal video, Dustin Poirier adalah monster penghuni divisi lightweight yang sudah melalui banyak pertempuran. Di dalam dunia combat sport, semakin banyak pertarungan yang dilalui, maka hasilnya juga akan semakin baik bagi fighter tersebut. Dan inilah yang terjadi pada Dustin Poirier. Ia mengalami perkembangan yang sangat baik dari setiap pertarungan yang ia lakoni. Namun satu hal yang tak luput dari perhatian menuju pertarungan ini adalah komentar dari salah satu petarung yang dinobatkan sebagai petarung terbaik sepanjang masa, George St. Pierre. Dilansir dari channel YouTube Tristar Gym, ia mengatakan, I think McGregor is very good in rematches, and I think he's gonna have the victory. I think he's probably gonna win the second round. Second round. Dalam wawancara itu, GSP menyampaikan pandangannya sebagai seorang fighter mengenai jalannya pertarungan trilogi ini. Dan yang tak kalah menarik adalah komentar dari petarung yang sudah pernah mengalahkan Conor dan Dustin, yaitu Khabib the Eagle Nurmagomedov. Dalam wawancaranya, ia mengatakan, sekali lagi hal yang sama, round pertama adalah milik Conor. Ia dapat memanfaatkan itu. Jika tidak, maka Dustinlah yang akan menang. Walaupun memiliki masalah personal dengan Conor, namun dari kacamata Khabib sebagai seorang fighter, Conor masih sangat berbahaya di round awal. Timing pada serangan baliknya yang cepat dan tinju kirinya yang mematikan masih menjadi senjata yang diwanti-wanti oleh para fighter menuju pertarungan ini. Saya bisa menjamin pertarungan ketiga ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di akhir pekan nanti?